Selamat datang Fapuat dan teman-teman sekalian. Pada video ini, saya Rina Magdalena Nenggolan, mahasiswa Universitas Prasetya Mulia, jurusan Bisnis Mathematics, akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Secara ringkas, isi penelitian yang akan saya presentasikan hanya pada sampai bab 3, yakni pada metode penelitian. Nah, latar belakang memilih topik. Maraknya berita tentang kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu alasan saya dalam memilih topik ini. Dikutip dari berita IDX Channel, Direktur Research Center of Reform on Economics atau KORE, Pinter Abdullah memprediksi bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia akan berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Naiknya harga minyak dunia sudah tentu berdampak ke perekonomian Indonesia, ujarnya pada MNC Portal. Di satu sisi, meningkatnya penerimaan karena Indonesia masih memproduksi minyak, tetapi di sisi lain, meningkatnya beban subsidi pemerintah karena Indonesia adalah net importer minyak. Hal ini terjadi karena produksi lebih sedikit daripada kebutuhan. Berdasarkan berita-berita tersebut, saya tertarik menganalisis dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, latar belakang. Perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari perekonomian global. Terbukanya perekonomian mengindikasikan adanya perdagangan antar negara yang ditunjukkan dengan kegiatan sumber strategis untuk menjamin perkembangan industri modern dan ekonomi. Harga minyak yang terus meningkat memberikan dampak terhadap perekonomian secara makro maupun mikro di suatu negara. Secara mikro, dengan meningkatnya ongkos produksi dalam kegiatan ekonomi berimbas pada naiknya harga jual produk. Peningkatan harga jual ini menurunkan tingkat permintaan. Daya beli masyarakat yang terus menurun, ini berdampak terhadap produk domestik dan pertumbuhan ekonomi yang berjalan sangat lambat. Sebab konsumsi masyarakat merupakan salah satu penyusun produksi domestik. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbuka kecil. Segala guncangan yang terjadi dalam perekonomian dunia akan memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang saya ambil adalah apakah fluktuasi harga minyak dunia berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian di Indonesia? Dan untuk tujuan penelitian sendiri, menganalisis pengaruh harga minyak dunia terhadap perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam suatu kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Nah, berikut ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020. Saya mengambil data dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, di sini dapat kita lihat pada tahun 2020, perekonomian Indonesia cukup menurun. Hal ini dikarenakan karena COVID-19 baru-baru ada di Indonesia. Nah, berikutnya harga minyak dunia. Harga minyak dunia adalah harga yang terbentuk karena permintaan dan penawaran dari komoditas minyak di dunia. Minyak dunia mentah diukur dari harga spot pasar minyak dunia, dan pada umumnya digunakan menjadi standarnya adalah West Texas Intermediate atau WTI, atau Brent. Minyak mentah yang diperdagangkan di WTI merupakan minyak dengan kualitas yang tinggi. Nah, fluktuasi harga minyak dunia pada umumnya mengikuti aksioma yang berlaku umum dalam ekonomi pasar, di mana tingkat harga yang berlaku sangat ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran sebagai faktor-faktor dasarnya. Faktor-faktor pendukungnya berkaitan dengan masalah infrastruktur, geopolitik, dan juga spekulasi. Nah, ini adalah harga rata-rata minyak dunia dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Dapat kita lihat harga minyak dunia tertinggi ada pada tahun 2013 dan sangat turun pada tahun 2016 dan kemudian naik di 2018 dan turun lagi di tahun 2020. Oke. Kerangka teori. Kerangka teori ini adalah fluktuasi harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apabila penawaran minyak lebih besar daripada permintaannya, akan memungkinkan harga minyak dunia akan cukup rendah, dan Indonesia sebagai salah satu pengimpor minyak bumi akan dapat memperoleh lebih banyak minyak dengan pengeluaran yang terbilang sedikit. Nah, tentunya pendapatan minyak yang tinggi akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yakni produk domestik bruto. Dan begitu juga sebaliknya dengan permintaan. Apabila permintaan
minyak lebih besar daripada penawaran minyak, maka akan memungkinkan harga minyak dunia akan cukup tinggi dan Indonesia menjadi memperoleh minyak yang cukup yang standar dengan pengeluaran yang terbilang banyak. Nah, tentunya pengeluaran ini akan merendahkan juga produk domestik bruto. Oke, untuk metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian kuantitatif. Pada metode pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terbentuk deret waktu dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2020, yang kemudian diolah menggunakan metode regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak Jupyter Notebook. Nah, data tersebut bersumber dari situs World Development Index melalui website World Bank ORG dan juga investing.com. Nah, model dan metode analisis. Model yang saya gunakan adalah model regresi linear sederhana, di mana Y sama dengan A plus BX plus E. Y itu merupakan variabel dependen, yang di sini yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang kemudian X-nya adalah variabel independen atau harga minyak dunia, di mana A adalah konstanta, dan apabila nilai X sama dengan 0. Nah, untuk B itu adalah koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif, dan E adalah residual atau error. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan adalah pengumpulan data, memasukkan data ke dalam software yang digunakannya. Dalam hal ini, software yang saya gunakan adalah Jupyter Notebook. Kemudian, saya akan melakukan data cleaning. Saya setelah selesai melakukan data cleaning, kemudian melakukan uji asumsi klasik, kemudian memodelkan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Nah, di berikut ini adalah contoh cuplikan data saya. Ini dari tahun 2010. Nah, pada tahun 2010 saya mengambil per triwulan, yakni triwulan pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Nah, sehingga setiap tahun itu ada 4 data yang saya ambil. Ada PDB harga berlaku dan juga harga minyak dunia. Nah, rencana ke depannya adalah saya akan melakukan uji asumsi klasik karena saya sudah melakukan data cleaning, saya akan melakukan uji asumsi klasik, kemudian memodelkan data, dan menarik kesimpulan. Dan saya akan melanjutkan penelitian saya pada bab 4 sampai bab 5 nanti. Sekian presentasi yang bisa saya presentasikan. Atas perhatian Pak Fuad dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih.